Kalau begitu Rasulullah ingkar. Kalau memang selawat pasti terima. Kalau mungkin, tetapi kalau selawat langsung terima, Rasulullah ingkar. Dan pada kenyataannya Rasul tidak pernah ingkar sama sekali, tidak pernah. Kenapa? Pengasuh dia. Kok 1000 kakek mas 1000, terlalu kakek, terlalu banyak. 10 saja, 100 saja lah. Bahkan meletup pengasuh dia sini di semua 100 sampai itu. Tapi kenapa masih banyak yang munafik? Kenapa? Kenapa masih banyak munafik? Dikarenakan yang membaca sholawat bukan pengawas wakidiyah yang berwakidiyah. Hanya pengawas wakidiyah yang berwakidiyah lah yang diakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengawas wakidiyah. Walaupun kita membaca wakidiyah 1000 kali, 1 juta pun, kalau tidak dibayai, walaupun membaca sholawat tidak akan membaca oleh Allah. Walaupun membaca sholawat, tapi tidak dianggap membaca. Maka itu dianggap tidak ada yang membaca Rasulullah SAW. Walaupun membaca, tapi tidak ada yang membaca, berarti tidak ada yang membaca gitu. Dan sesuai kalian bayai, benjing lek kula pun mboten wonten. Jenengan sampun derek sinten-sinten. Jenengan derek wakidiyah mawon. Kula dados tunggal dipateng wakidiyah. Nah, sing dimaksud wakidiyah sing pundi? Ngoten. Samangken menawi kita gali wakidiyah niku bayain niku menciptakan sholawat wakidiyah. Nah, wakidiyah niku berasal dari bahasa Arab wakid yang artinya satu, kemudian ditambah ya tak marbutoh. Jadi wakidiyah. Yang artinya golongan wong kang nyuci ke Allah, atau golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini wakidiyah itu dimaksudnya golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sahibnya? Golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa sahibnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sohibul orang bertauhid adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbah sebagai Nabi Rasul. Nanti Mbah itu selalu dari sisi kali Rasulullah SAW. Terus Mbah sahibul sholawat wakidiyah. Beliau penaklif sholawat wakidiyah yang berfaedah, menjernihkan hati. Terus wakidiyah itu salah satu aliran, salah suatu kelompok atau suatu perkumpulan. Nah, ini secara bahasa saya kejar rekod dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita memiliki lebih dibawa ke ranah amalan. Amal wakidiyah itu amalan yang berfungsi menjernihkan hati. Ajeng wakidiyah berfungsi menuju makrifat. Terus menawi dihubungi kalau dibayar ini wow, apa? Pengawas wakidiyah sebelum itu bagaimana?
pengawas panitia yang mengikuti programnya Mbah Yai. Walaupun kita pengawas panitia tidak mengikuti program Mbah Yai, maka hanya pengawas panitia Majasi mengikuti terus yang hari kitab. Tapi kalau kamu majusi, monggo terserah. Majasi ini majusi ini tergantung masing-masing. Oke? Ada pengawas panitia mana kali yang berpanitia akan Majasi. Majasi atau majusi becek terakhir betul nama-nama ketun. Amargi baca panitia. Bukti nih, kenapa? Pengawas panitia ini maca kekuatan niku sing ping 100 luwih, tapi kok kata sing munafik. Bukti nyata niku. Istilahnya bahwa Tuhan apa nggih? Napa? Kecil kotane, bukti nyatanya nih, kan nah, 3000. Jadi intinya ini terbukti. Kata Mbak pengawas panitia itu sangat ngamalkan pembaca. Itu sangat pengawas panitia sangat. Sabojo-bojone wong. Itu pengawas panitia. Ada sing ngikuti Yai. Di antarane pinten perkawis yang dikendaki Mbah Yai. Ini yang pertama, yang punten kalau jelasnya. Acara-acara besar seperti Mujata Kubro, hendaknya saya minta dilaksanakan di pusat Laris Wakilnya itu Pondok Kedungro. Bila tidak ada uzur yang tidak bisa diarahkan, itu jauhnya persis seperti itu. Hendaknya acara besar seperti halnya menjaga kebenaran bersalahnya, saya minta dilaksanakan di pusat Laris Wakilnya Pondok Kedungro. Bila tidak ada uzur yang tidak bisa diarahkan. Yang dimaksud uzur itu bukan acara yang melibatkan panitia. Sebab kalau acara itu melibatkan panitia, berarti tidak itu maksudnya. Yang dimaksud uzur yang tidak bisa dilakukan itu perorangan. Satu contoh gini, bayi nanti dulu, bu pilih wonten kang uzur. Amargi mboten sangu mbok tulung digendong sebatas saged kubur teng mriki. Artine dibiayai sing ada biaya sinten. Nah, lek ditinggali berarti uzur yang dimaksud uzur itu uzur perorangan. Kalau terpaksa tidak bisa benar-benar uzur, hendaknya saya sarankan mengikuti di rumah masing-masing. Mulai jam 8 sampai acara selesai. Mau dari rumah. Kalau dilihat dahulu itu berarti yang mengadakan acara di luar Kedunglo, katanya kembali Kedunglo, uzurnya nyalain bayi enggak? Nyalain. Jelas. Lah itulah yang dimaksud pengawas wakilnya tidak wakilnya. Majasin kok. Ngapunten. Mboten niat mendantangan itu. Kula namun nunjuk tengah dikul. Sebelah mana itu? Terus yang kedua, hendaknya hal-hal yang menyebabkan fitnah dan merugikan perjuangan Wabel harus dibuang jauh-jauh. Dengar itu insya Allah jauh itu 2 kali. Yang pertama wasiat 9 Mei 1986, dan saat itu sore hari Senin di dalam yang sekarang jadi makam itu saya juga ada di situ. Dan yang dilakukan kedua insya Allah kubur wada malam Senin baik sudah tidak
mampu datang ke podium, rawuh ke podium karena fisik beliau sudah gerah parah. Beliau jauh dari dalam selatan yang dalam sini, yang sekarang makam itu sebelah makamnya ada pintu itu di situ, jauhnya di situ dari kamar ke jauh. Jauh juga sama. Sanggup buatan panjangan sekarang dari Dewa Kelagulo. Dan yang terjadi berbeda dengan 86. Kalau yang 86 itu bertanya sampai 3 kali. Sanggupkah panjangan sekarang dari Dewa Kelagulo? Kasih Mendel. Kemudian bertanya lagi, sanggupkah panjangan sekarang dari Dewa Kelagulo? Kasih Mendel. Ajeng beliau jauh, kok betul sombong. Bangsa lain daftar. Yang terjadi waktu itu. Terus 8, 9 atau pokoknya Kubrawada, soalnya saya lupa. Tolong nanti kalau nanti cari sendiri Kubrawada, keputar akhir langsung beliau juga bertanya seperti itu. Sanggup mau menentukan itu. Berhubung sudah pernah terjadi ditanyakan tahun 86, maka saat itu serta sanggup serta. Berbeda dengan yang tahun 86. Kemudian Bayu juga jauhnya jauh berbeda. Kalau begitu, selawat hidayah kaulah ijazahkan rumah panjenengan sekalian. Panjenengan sekalian boleh ijazahkan rumah yang mutlak tanpa izin siapapun. Saat pamai panjenengan nemuaken lembaga selawat hidayah sepatan tong sampah, panjenengan makan sah-sah mawon tanpa izin siapapun. Terus pertanyaannya, gak izin siapa kok oleh? Ini nyalain Bayu kok oleh dah itu. Karena sholat hidayah itu tidak diwariskan sebagai layaknya Islam. Walaupun sholat hidayah tidak diwariskan sebagai layaknya Islam, pasti ada syarat tertentu. Sekarang Islam, orang dari non-Islam masuk Islam, syaratnya syahadat, sudah cukup. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang kami sembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sudah sah masuk Islam, baik negara maupun agama. Apakah hanya itu untuk mendapatkan syafaat Rasulullah? Tidak. Kalau pengakuan sebagai manusia sudah sah, dan dia sudah dicatatkan Islam menurut agama dan negara. Akan tapi apakah hanya itu kita mendapatkan kebahagiaan abadi sebagai orang Islam? Tidak. Kita syahadat saja tidak sholat, tidak zakat, tidak sholat, tidak puasa, dan apakah kita mendapat syafaat? Apa yang kita dapatkan? Bendu, pentung, sama dengan wakidiyah. Apa syaratnya menjadi wakidiyah 40-an? Kita nggak mau 40 sudah sah menjadi pengasuh wakidiyah. Tapi apakah kita hanya 40-an agar dapat bimbingan bahasa ini? Tidak. Kita harus mengikuti apa yang dikehendaki bahaya ini. Sama dengan Islam. Kalau kita ingin mendapat syafaat Rasulullah, syahadat, kita mengikuti apa-apa yang dibawa Rasulullah SAW. Khususnya soal waktu dan kosor maton di situ. Menjadi pengawal kita seperti itu. Gampang syaratnya. Pertanggulan beres. Justru juga bonus apal. Yakin, pertanggulan itu belum pertanggulan sudah apa sama kita. Sudah bonus. Tapi walaupun sudah diberi bonus, tapi belum tentu mendapat bimbingan bahasa. Sebelum mendapatkan ridho bahasa. Sebagaimana kita mendapatkan itu? Dan beliau Bismillahirrahmanirrahim. Al-mahabbatu antaba khalaqahul mabuk. Wal mahabbatu ialah wahidin.
Namanya begitu. Bila kita bermahabbah kepada beliau dan sampai lebur di mana-mana yang ada di atasnya beliau, itulah mahabbah yang sempurna. Al-mahabbatu ila waqidin. Mahabbah yang seperti inilah rohnya waqidiyah ada dalam hati kita. Sekarang kita tidak bermahabbah kepada beliau, kita mendoakan beliau. Contoh, aku malah bayai, tapi sahabat itu diloi, berarti mendoakan bayai. Seperti itu tidak ada mahabbah pada beliau. Dan rohnya orang bersangkutan tidak mungkin ma'rifat. Karena apa? Karena hatinya tidak ada makanan. Syaratnya roh ma'rifat biar bisa menembus ilmu ma'rifat, jadi hatinya kasih makan. Apa makan hati? Mujahadah yang ada rohnya, sholat yang ada rohnya. Dia ada maksud bukan roh ma'rifat, rohnya sholat itu sendiri, rohnya mujahadah itu sendiri, rohnya ibadah itu sendiri apa? Contoh kita mujahadah